Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Oke, bertemu lagi dengan saya Naimatul Khairah. Seperti biasanya, kita akan membahas soal-soal kimia. Sudah pada penasaran belum? Bagaimana soal-soal yang akan kita bahas? Oke, langsung saja yuk. Asal lama-lama, langsung kita lihat soalnya. Ya, bisa dibaca di layar ya. Sudah kelihatan kan? Nah, di sini kita tahu bahwa soalnya ini cerita. Nah, bagaimana supaya kita paham ceritanya? Pertama kali yang harus kita lakukan adalah jangan bingung. Kalau misalkan kita bingung, itu akan membuat pikiran kita jadi kacau sendiri. Kita harus membacanya dengan pelan-pelan. Kemudian kalau bisa, kita posisikan diri kita di cerita itu tadi. Karena ini kan soalnya cerita. Oke, saya akan menjelaskan soal ini dari versi cerita ya. Jadi kita seolah-olah menjadi Banu. Banu itu kita itu akan melakukan sebuah eksperimen. Dan eksperimen yang akan kita lakukan itu membutuhkan larutan HCl dengan pH 2,6. Sebanyak berapa? Sebanyak 2 liter. Akan tetapi setelah kita cari di laboratorium, itu tidak ada larutan yang sama persis tulisannya, oh larutan HCl pH 2,6. Itu tidak ada. Yang ada satu-satunya hanya larutan HCl dengan tulisan konsentrasinya 1% dan massa jenis 1,17 kg per liter. Nah, maka satu-satunya pilihan kita adalah menggunakan larutan tersebut. Oke, supaya lebih mudah kita bedakan ya. Jadi larutan yang kita butuhkan itu kita kasih kode A, kemudian larutan yang tersedia di laboratorium itu kita kasih kode B. Kita tidak bisa serta-merta membandingkan, oh larutan A ini sama dengan larutan B, atau oh larutan A ini berbeda dengan larutan B. Karena di sini satuan yang digunakan itu berbeda, yang satunya pH, yang satunya konsentrasi persen berat. Maka kita harus mengonversi kedua larutan ini, larutan A dan B, menjadi satuannya yang sama. Misalkan kita ubah dua-duanya menjadi molaritas gitu ya. Nah, nanti baru bisa kita tentukan apakah larutan ini memang sama ataukah berbeda. Kalau misalkan berbeda, maka kita akan tahu bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya larutan yang tersedia di laboratorium ini bisa kita gunakan untuk eksperimen kita. Paham ya begitu ya? Oke, jadi langkah pertama kita harus mencari konsentrasi dari masing-masing larutan. Oke. Tuh lebih jelasnya seperti ini. Jadi kita harus susun dulu apa yang diketahui supaya nanti kita lebih mudah dalam menentukan rumus apa yang harus kita gunakan. Jadi diketahui, langsung saja kita pisahkan ya. Diketahuinya ada larutan A sama larutan B. Jadi larutan yang dibutuhkan, itu kita tandai dengan A, kemudian kita tulis yang sebelah sini aja ya, agak jauh ya, supaya nanti kita bisa membahas dengan lebar. Larutan yang tersedia. Itu kita tandai dengan lambang B. Nah, untuk larutan A yang diketahui apa saja? Yang diketahui adalah pH-nya. Oke, kita tulis saja dulu. pH. pH-nya berapa ini? 2,6. Kemudian volumenya, volume A ya, kita tandai volume A, 2 liter. Untuk mencari molaritasnya, kita harus menghubungkan, oh rumus apa yang dia bisa berhubungan dengan pH? Rumus apa? Coba diingat-ingat dulu. Nah, rumus ini. Jadi ini kan HCl ini adalah asam kuat kan? Asam kuat kan? Nah, kemudian HCl ini bisa terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Di sini jumlah H+-nya adalah 1. Kalau misalkan dia asam, maka kita bisa menentukan pH-nya dari konsentrasi H+-nya. Dan bagaimana menentukan konsentrasi H+-nya? Yaitu dengan rumus H+ sama dengan Ma kali A.
Jadi A-nya ini jumlah H plusnya, kan? Oke, kita tulis saja supaya kalian tidak lupa ya. Di A ini jumlah H plus. Nah, maka kita sudah menemukan ini. Ada ternyata hubungannya antara H plus sama MA. Kita kan di sini belum tahu H plusnya di sini berapa. Kita hitung dulu H plusnya. Oke, kita panah dulu untuk menghitung H plus. H plus. H plusnya itu dari antilog pH. Oke, antilog dari pH-nya adalah 2,6. Maka di sini bisa kita hitung dan menghasilkan berapa? 2,5 kali 10 pangkat minus 3. Itu nilai H plusnya. H plus yang kita dapatkan ini, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus awal tadi, yaitu H plus sama dengan MA kali A. Di 2,5 kali 10 pangkat minus 3, itu sama dengan MA kali 1. Maka di sini MA atau bisa kita tulis adalah konsentrasi HCl-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 3 molar. Satuan yang kita target sudah kita dapatkan untuk di larutan yang dibutuhkan. Di 2,5 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian menuju pada larutan yang tersedia ya. Apa saja yang diketahui dari larutan yang tersedia ini? Yaitu persen weight per weigh-nya. 1%. Kemudian apa lagi? Ada rho. Massa jenisnya 1,17 kg per liter. Kalau tadi molaritasnya kita gunakan konsentrasi H+, di sini tidak bisa ya. Karena konsentrasi H+-nya tidak diketahui. Dia hanya diketahui masanya. Apa yang berhubungan massa? Yang berhubungan dengan massa adalah mol. Nah, ada hubungannya nggak mol sama molar? Ada kan ya? Ini, kita menggunakan rumus ini. Molar sama dengan mol per volume. Lalu kita masukkan dari salah satu-satu. Mol itu bagaimana cara dapatkannya? Mol itu dari massa HCl ya. Massa HCl dibagi dengan MR HCl. Nah, kemudian volumenya di sini kan volume larutan. Nah, maka kita bisa menggunakan rho ini, rho larutannya tadi. Dengan cara apa? Dengan cara massa larutan dibagi dengan rho larutan. Kita sudah akan mendapatkan mol dan volumenya. Nah, masanya bagaimana masanya? Kan di sini nggak diketahui masanya. Oke, jadi kita akan menggunakan persen weight per weigh-nya untuk menghitung massa. Kita misalkan saja, enggak apa-apa. Misal massa larutan ya. Misal massa larutan itu sama dengan 100 gram. Maka massa HCl-nya berapa? Massa HCl itu sama dengan 1% kali 100 gram. Sama dengan 1 gram. Di sini kita bisa gunakan massa larutannya adalah 100 gram dan massa HCl-nya adalah 1 gram. Kita masukkan ya, semuanya datanya sudah lengkap, sudah kita dapatkan semuanya. Massa HCl 1, kemudian MrHCl-nya adalah 36,5. Lalu di sini massa larutannya 100, oh iya, kita perlu ketahui di sini rho-nya bentuknya kilogram. Maka massa larutannya harus diubah ke kilogram dulu. Jadi di sini 0,1 per rho-nya adalah 1,17. Oke, untuk memudahkan perhitungan kita balik saja ya. Jadi kita akan balik perhitungannya jadi 1/36,5 dikali dengan 1,17 dibagi 0,1. Ini akan menghasilkan 1,17 dibagi 36,5. Sama dengan berapa konsentrasinya? Sama dengan 0,32 molar. Nah, ini konsentrasi dari siapa? Konsentrasi dari larutan B, MB.
Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari keduanya ini? Apa yang bisa kita simpulkan? Sekarang sudah bisa kita bandingkan nih. Kita tulis lagi ya di sini ya. MA itu adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 3 molar. Kemudian si MB itu adalah kita samakan aja pangkatnya ya supaya kita bisa bandingkan secara langsung. Jadi di sini 320 kali 10 pangkat minus 3 molar. Perbandingannya sangat jauh di mana molaritas B-nya itu lebih besar daripada molaritas A. Tidak sama kan mereka kan ya? MB itu tidak sama dengan MA. Maka kita tidak bisa secara langsung menggunakan larutan si B ini untuk eksperimen kita, untuk percobaan kita. Karena bukan itu yang kita butuhkan. Nah, dengan cara apa kita bisa mengubah si larutan B ini menjadi larutan yang kita butuhkan? Kita harus melakukan yang namanya proses pengenceran. Gimana ini? Pengenceran. Gitu ya. Jadi dari MB ke MA itu kita lakukan pengenceran. Pengenceran itu kan mengurangi konsentrasi, ya kan? Sudah tahu kan? Berbicara tentang pengenceran, pada masih ingat gak rumus dari pengenceran itu apa? Atau konsep dari pengenceran? Langsung saja kita coba lembar yang baru. Nah, pengenceran ya. Kita berbicara pengenceran larutan B menuju larutan A. Kita kan di sini nggak tahu ya, seberapa banyak larutan B yang harus kita encerkan. Apa satu botol itu kemudian kita tambahkan sampai 2 liter atau bagaimana? Kita kan tidak tahu. Jadi harus kita hitung lagi dulu. Selalu gunakan perhitungan yang benar supaya tidak membuang-buang senyawa dan tidak mubazir ya. Oke, konsep dari pengenceran itu adalah mol sebelum sama dengan mol sesudah. Jadi yang berubah itu adalah konsentrasinya saja. Konsentrasi itu kan tadi apa? Mol per volume kan. Nah, konsentrasinya ini yang berubah. Diakibatkan karena dia volumenya juga berubah. Nah, untuk si molnya ini dia tetap mau ditambahkan 1000 liter kah, mau ditambahkan dikurangi jadi 500, tetap molnya di situ tetap sama gitu. Mol sebelumnya ini molnya siapa? Jadi mol dari larutan si B, kemudian mol sesudah itu larutan A. Gitu. Ini jadi target kita ini ya, mol sesudah itu. Kita tulis rumusnya ya dari persamaan ini ya, M sama dengan mol per V. Maka di sini kita dapatkan MB kali VB. Kemudian mol sesudahnya adalah MA kali VA. Gitu. MB-nya tadi kita dapatkan berapa? MB-nya adalah kita dapatkan 320 kali 10 pangkat minus 3 dikali VB-nya kita belum tahu. Ini yang kita cari. Kemudian MA-nya kita dapatkan 2,5 kali 10 pangkat minus 3. VA-nya adalah sesuai yang kita butuhkan saja, yaitu 2 liter. Oke, 2 liter kita coret. Nah, tinggal kita hitung. Di VB itu sama dengan 5 dibagi 320. Wah, berapa ini ya 5 bagi 320? Kecil sekali karena ini bentuknya adalah liter. Jadi nanti akan kita dapatkan 15,6 kali 10 pangkat minus 3 liter. Atau bisa kita simpulkan bahwa ini yang kita butuhkan adalah 15,6 mililiter. Itu volume B-nya atau volume larutan B yang harus kita encerkan. Supaya bisa kita dapatkan konsentrasinya sebesar 2,5 kali 10 pangkat minus 3 molar itu. Sekarang, kalau misalkan kita sudah tahu berapa banyak volume B yang harus kita encerkan, bagaimana cara pengenceran yang benar?
Nah, di sini yang harus kita hati-hati. Jadi tidak boleh ya, kalau pengenceran itu langsung kita tambahkan, oh saya butuh 2 liter nih. Oke, kita ambil 15,6 kemudian langsung saja wadah kita tempatkan pada gelas, lalu tambahkan 2 liter. Nah, tidak boleh seperti itu. Karena ketelitian di pengenceran ini sangat dibutuhkan. Jadi kita gunakan alat khusus pengencerannya. Apa itu? Adalah labu ukur. Nah, yang gambarnya seperti ini. Sudah pada tahu kan? Ini di lab itu ada ya, lah seperti ini ya. Jadi ini nanti ada tutupnya. Seperti ini mungkin ya gambarnya ya. Ya, nah di labu ukur ini nanti ada batasnya. Jadi labu ukur itu banyak macamnya ukurannya. Mulai dari 10 mili ada, kemudian 25, 50, 100 dan sampai yang besar ini 2 liter pun ada gitu. Jadi kita langsung gunakan saja. Langsung gunakan labu ukur yang berukuran 2 liter. Nah, cara pengencerannya bagaimana? Pertama, kita harus masukkan dulu nih. Masukkan HCl. Ini langkah pertama kita tulis. Masukkan si HCl yang B tadi itu sebanyak 15,6 ml. Oke, nanti kalau sudah masuk di sini. Ini HCl-nya. Kemudian kita tambahkan ini yang kedua. Kita tambahkan Aquades. Aquades sampai di batas di sini. Sampai di batasnya tadi. Nah, sampai penuh batasnya, jangan sampai melebihi ya, hati-hati. Kalau misalkan sudah berada hampir di batasnya, kita pelan-pelan aja pakai pipet tetes gitu, supaya jangan sampai melebihi. Kalau misalkan sudah melebihi, nah itu nanti beda lagi konsentrasi yang kita dapatkan. Itu langkahnya. Kemudian tinggal kita kocok-kocok biasa saja pelan-pelan gitu, jangan sampai tumpah. Nah, sudah jadi, ini larutan A yang kita butuhkan. Larutan A. Ini larutan B tadi itu kan konsentrasinya 320 kali 10 pangkat minus 3. Di sini setelah kita tambahkan Aquades itu menjadi 2,5 kali 10 pangkat minus 3. Jadi konsentrasinya bisa lebih rendah, lebih encer kan. Definisinya encer itu kan berarti konsentrasinya lebih rendah. Oke, paham ya? Jadi dari perhitungannya sampai dengan bagaimana cara pengencerannya. Oke, sekarang kita kembali pada soal. Maka mana pilihan yang benar mulai dari jawaban A sampai E tadi? Tadi sudah ada yang ingat jawabannya apa? Oke, ini dia jawabannya adalah B. Menuangkan larutan B sebanyak 15,6 ml ke dalam labu ukur 2 liter yang kemudian ditambahkan Aquades sampai tanda batas. Ingat ya, sampai tanda batas. Harus hati-hati benar-benar di sini. Kenapa kok si A salah mengencerkan 15,6 ml larutan A ke dalam labu ukur yang berisi 2 liter Aquades? Nah, larutan A ini kan yang kita butuhkan, ya kan? Yang kita butuhkan kan. Larutan A itu konsentrasinya sudah rendah. Kalau misalkan kita tambahkan ke dalam Aquades, ini malah konsentrasinya akan turun. Konsentrasi turun. Nah, dia sudah tidak sesuai lagi dengan larutan yang kita butuhkan. Yang dibutuhkan. Jadi ini salah sekali nih. Yang diencerkan itu harus larutan B-nya yang tersedia, yang dia konsentrasinya memang lebih tinggi. Kemudian yang C, kenapa salah? Menuangkan larutan B sebanyak 15,6 ml ke dalam 2 liter Aquades. Nah, ini sama seperti yang saya bilang tadi ya. Di sini tanpa ada batas, oh ya, ini kan, oke, selain tanpa ada batas, di sini volumenya juga akan lebih dia. Volumenya 2 liter. 2 liter it's okay, 2000 ditambah dengan 15,6 ml. Jadinya berapa ini? 2015,6 mililiter. Nah, dia akan lebih volumenya. Kalau lebih berarti dia tidak akan bisa mencapai konsentrasi yang dibutuhkan. Konsentrasi kebutuhan. Paham ya konsepnya ya?
Selanjutnya yang D, mengencerkan larutan B dengan Aquades sebanyak-banyaknya sampai konsentrasi 2,5 kali 10 pangkat minus 3. Nah, ini malah abstrak sekali ya. Aquades sebanyak-banyaknya ini bagaimana? Bagaimana kita tahu konsentrasinya itu sudah 2,5 kali 10 pangkat minus 3 apa enggak? Mungkin kalau misalkan bagi yang terjebak itu pasti ada yang jawab ini yang D. Tapi di sini belum terukur lah, harus terukur lah kalau misalkan kita melakukan percobaan itu ya. Jadi ini tidak bisa ini, sebanyak-banyaknya ini salah. Selanjutnya menggunakan langsung HCl 1%. Nah ini tadi pentingnya kita harus mengonversi ke dalam satuan konsentrasi yang sama. Supaya kita bisa membandingkan apakah larutan B dan larutan A ini sama. Kalau misalkan sama maka jawabannya yang E ini menggunakan langsung HCl 1%. Tapi karena ternyata hasilnya tidak sama, bahkan berbeda sangat jauh, maka di sini tidak bisa kita gunakan langsung HCl 1%. Harus kita encerkan dulu. Oke ya, jadi satu-satunya jawaban yang benar adalah B. Oke, sudah paham teman-teman semua? Semoga bisa dipahami ya untuk soal yang pertama ini. Nah, tenang saja, masih ada lagi soal yang kedua. Mau tahu soalnya seperti apa? Ayo langsung saja kita pelajari. Gak usah lama-lama. Oke, di sini. Ini soal ceritanya lebih panjang lagi. Yang sabar ya bacanya ya. Ingat, jangan pusing dulu di awal, tetap tenang, psikologisnya dijaga. Kalau sampai ujian sudah gupo dulu, aduh sudah pasti tidak bakalan bisa mengerjakan. Jadi harus tenang dulu. Kita cermati kata demi katanya. Oke, kita baca ya. Di sini Arinda adalah seorang gadis yang suka menanam tanaman. Oke, menanam tanaman. Kita bayangkan kita menanam tanaman. Tanaman apa yang ditanam? Tanamannya adalah yang bisa tumbuh pada tanah dengan pH netral. Oke, ini kita gunakan sebagai kata kuncinya ini. pH netral. Kemudian, ia meletakkan tanaman tersebut dalam pot besar di teras rumah yang tertutup oleh kanopi sehingga sinar matahari tidak langsung mengenai tanaman. Wah, sinar mataharinya tidak langsung mengenai tanaman. Ya, kita harus memperhatikan dengan jeli kondisi-kondisi yang diceritakan oleh soal. Selanjutnya, Arinda menggunakan tanah yang gembur dengan pH asam saat menanamnya. Nah, disebutkan pH lagi. Kalau tadi pH netral, sekarang pH asam. Apa sih hubungannya? Sabar dulu. Kita garisin dulu aja. pH asam, kemudian tanahnya gembur. Oke. Setiap 1 minggu sekali, ia menyiramnya dengan pupuk amonium sulfat dan air. Oke, kondisi yang selanjutnya adalah ada pupuk amonium sulfat dan air. Kemudian, tapi dia tidak pernah memberikan pestisida. Tidak pernah memberikan pestisida. Oke, kita record beberapa kondisi itu tadi. Kemudian hasilnya bagaimana penanamannya? Fisik tanaman tersebut kerdil dan tidak normal seperti tanaman lainnya. Solusi yang tepat dan sesuai untuk kasus Arinda adalah solusinya bagaimana ini? Sedangkan kondisi-kondisi yang sudah kita tulis tadi sangat banyak. Nah, apa dulu yang kita lakukan? Oke, seperti soal sebelumnya ya. Jadi kita harus tulis dulu apa yang diketahui supaya kita lebih mudah menganalisisnya. Oke, yang pertama adalah dia jenis tanahnya gembur. Oh, bentar, pH netral ya. pH tumbuh pada pH netral. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih? Ada jenis tanah gembur. Jenis tanah gembur. Kemudian sinar cahaya matahari. Sinar cahaya matahari terhalang. Oke, selanjutnya ada apa lagi tadi ya? Oh iya, saat menanam itu menggunakan pH basah. Tanah yang digunakan
pH asam. Dan pupuk yang digunakan adalah amonium sulfat. Amonium sulfat itu adalah NH4 2 kali SO4. Kemudian ada apa lagi? Ada penyiraman air plus pupuk 1 minggu sekali. Wah, banyak sekali ya kondisi yang harus kita perhatikan di sini ya. Selanjutnya tidak pernah menggunakan pestisida. Supaya tahu solusi, berarti kita harus tahu ini pengaruh dari masing-masing faktor yang sudah kita tuliskan. Jadi kita harus tahu pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Apa saja ya pengaruhnya ya? Mana kira-kira yang langsung mempengaruhi terhadap tingginya tanaman supaya dia tidak kerdil itu? Oke, kita lihat saja di sini yang pertama ya. Yang pertama sesuai dengan pilihan gandanya tadi aja supaya lebih mudah, yaitu A itu jenis tanah gembur. Berhubungan dengan gembur kan berarti kan ya. Menggunakan tanah yang lebih gembur. Itu kan tadi pilihan yang A. Jenis tanah gembur. Sebenarnya apa sih fungsi tanah gembur itu bagi pertumbuhan tanaman? Kenapa tanah gembur? Apakah tanah gembur itu baik untuk tanaman? Oke, tanah gembur itu dia mudah menyerap air, kemudian nutrisi-nutrisi, kemudian apalagi ya, unsur-unsur hara dan udara gitu. Menyerap air, nutrisi, kemudian unsur hara dan udara. Ketinggalan satu lagi. Jadi si tanah gembur ini juga cocok untuk pertumbuhan, sebagai tempat pertumbuhan tempat pertumbuhan organisme ya maksudnya ya. Tempat pertumbuhan organisme. Lebih tepatnya adalah mikroorganisme. Nah, mikroorganisme yang sangat baik untuk pertumbuhan tanaman. Jadi memang tanah gembur ini bisa disimpulkan bahwa sangat baik pengaruhnya. Sangat baik untuk pertumbuhan tanaman. Nah, tapi perlu kita ingat ya, bahwa sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik. Nah, sama seperti si tanah ini, kalau misalkan tanahnya itu terlalu gembur, dia juga tidak baik. Tanah terlalu gembur itu kan berarti bisa kita bayangkan bahwa rongga-rongga atau pori-pori di dalam tanah itu lebar-lebar ya, besar-besar ya, karena kalau misalkan gembur. Nah, hal ini akan mengurangi kontak akar dengan tanah. Kalau kontaknya berkurang, maka apa? Penyerapan nutrisi juga berkurang. Kalau kita tumbuhkan pasti butuh nutrisi kan, butuh asupan gizi yang cukup. Sama juga seperti tanaman. Kalau misalkan nutrisinya berkurang, dia juga pertumbuhannya terhambat ini. Pertumbuhan
terhambat. Oke, berarti jawaban yang A tadi yang dia menyatakan bahwa menggunakan tanah yang lebih gembur itu kurang tepat. Yang A jawaban kurang tepat. Di sini kesimpulannya, jawaban kurang tepat. Selanjutnya, yang solusi yang kedua. Solusi yang kedua yang B ya. Solusi yang B tadi menyatakan bahwa menggunakan pestisida untuk menyiram tanamannya si Arinda. Penggunaan pestisida. Kata kuncinya di sini, penggunaan pestisida. Jadi apa sih pestisida itu? Pestisida itu kan zat kimia, suatu campuran suatu zat ya yang digunakan untuk membunuh, mencegah atau mengendalikan hama tumbuhan. Hama tumbuhan penyebab penyakit. Hama dalam bentuk apapun itu ada jenisnya pestisida masing-masing ya. Akan tetapi di sini di dalam cerita ini tidak disebutkan sama sekali hama-hama tentang hama-hama ya. Jadi tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Dan juga dia kan nanamnya di mana? Nanamnya adalah di pot besar di teras rumah yang tertutup oleh kanopi. Nah, itu adalah tempat yang aman sih menurut saya ya. Jadi tidak terlalu peluangnya tidak terlalu banyak untuk ada hama di situ. Ya walaupun masih ada peluang kecil. Berbeda dengan ketika di sawah gitu ya. Dia ekosistemnya lebih luas di mana sangat besar peluangnya untuk si tanaman ini dihampiri oleh hama. Maka di sini jawaban si B itu juga kurang tepat. B kurang tepat. Kemudian yang C ya. Yang C. Yang C itu menyebutkan penggantian pupuk. Di mana awalnya di sini digunakan amonium sulfat, kemudian disarankan menjadi kalium fosfat. Mengubah pupuk penggunaan kalium fosfat. Pupuk kalium fosfat. Apa sih hubungannya pupuk dengan tanah itu? Oke, kalium fosfat sama amonium sulfat, perbedaan yang paling mendasar apa? Jadi akan kita uraikan ya. Kita uraikan dulu supaya kita tahu perbedaan mendasarnya. Di sini kita uraikan 2NH4+ dan SO4 2-. Kalau misalkan kalium fosfat, kalium itu K, fosfat itu PO3. Jadi K3PO4. PO3. K3PO3 ya. Jadi di sini 3K plus PO3 3-. Itu ionisasi yang terjadi. Maka di sini kita tahu penyusun dari amonium sulfat dan kalium fosfat itu apa? Yaitu basa berupa NH4OH dan H2SO4. Yang pertama. Kemudian yang kalium fosfatnya apa? Kalium fosfatnya itu basanya berupa KOH dan di sini fosfatnya adalah H3PO4 ya. Oke, kita lihat di sini adalah PO4, H3PO4. Nah, KOH dan H3PO4. Berdasarkan percampuran asam basa, ketika asamnya kuat, maka garam yang dihasilkan adalah garam asam. Jadi di sini asam kuat, kemudian di sini basa lemah. Dan yang kalium fosfat kebalikannya. Di sini basanya kuat, kalau asamnya
asamnya lemah. Nah, kan begitu kan. Jadi di sini itu adalah garam asam. Garam yang sifatnya asam atau pH-nya yang kurang dari 7 lah ya. Itu saja pH kurang dari 7 gitu. Kemudian di sini garam yang sifatnya basa. Jadi pH itu lebih dari 7. Oke. Ini menyebut kata kunci pH. Nah, pH-nya bagaimana nih? Kita tahu pH-nya bagaimana? Kata kunci yang awal tadi, pH di sini dia bisa pH netral, tumbuh dengan baiknya itu di pH netral. Tapi si Arinda ini kesalahannya adalah menggunakan tanah yang pH-nya asam. Ketika si tanah pH asam, kemudian ditambahkan dengan pupuk yang dia pH-nya asam juga, apa yang terjadi? Ini makin asam pH-nya. pH makin asam. Nah, sedangkan hanya tanaman-tanaman tertentu saja yang dia bisa bertahan di pH asam. Apalagi di sini sudah tertulis dengan jelas ya, kalau misalkan si tanaman yang ditanam oleh Arinda itu bisa tumbuh dengan baik pada pH netral. Alasannya kenapa kok tanaman itu tidak bisa bertahan di pH asam? Karena di pH asam ini dia cenderung kandungannya apa? Kandungan unsur haranya itu berupa aluminium. Kemudian ada apa lagi ya? Sebentar. Oh iya, besi. Dan yang terakhir adalah mangan. Di sini kandungannya. Ketiga kandungan ini itu toksik. Toksik. Kalian sering dengar kata toksik kan? Ya. Toksik itu dia menghambat pertumbuhan tanaman. Menghambat pertumbuhan tanaman. Menghambat pertumbuhan tanaman. Kalau ketiga kandungan ini toksik, kemudian kandungan apa sih yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh itu? Kita ke atas ya. Jadi arahnya dari bawah ke atas. Jadi unsur yang dibutuhkan itu adalah unsur fosfor. Iya, fosfor atau P. Unsur fosfor ini tersedia di tanah, tersedia dalam tanah yang pH-nya netral. Jadi dia tidak ada, fosfor ini tidak ada dalam pH asam itu. Kalau pH asam itu kandungannya lebih ke ini tadi, aluminium, besi, sama mangan. Kalau fosfor itu pH-nya netral. Maka penggunaan pupuk yang dia garam basah, kalau misalkan di sini tanah pH asam ya, tanah pH asam, kemudian dia ditambahkan dengan pupuk pH basah, apalagi pupuknya itu yang mengandung fosfor ya, fosfor. Nah, di sini kan bisa untuk proses penetralan. Agar si fosfor ini bisa larut, bisa bertahan. Bisa larut. Bisa masuk ke dalam tanahnya. Jadi kandungan fosfornya itu bisa meningkat dengan pupuk yang kita gunakan. Kemudian karena pH-nya basah juga, maka si tanah ini nanti lama-kelamaan akan terjadi proses penetralan. Nah, di sini ini dua kombinasi ini yang akan sangat mempengaruhi menjadikan si tanaman itu tumbuh dengan baik.
tanaman tumbuh lebih baik. Oke, bisa kita simpulkan bagaimana? Jadi solusi apa yang lebih tepat untuk Arinda ini? Solusi apa? Iya, jadi yang benar adalah C, mengganti pupuk dengan kalium fosfat. Ini sudah sangat rekomendasi yang bagus solusinya dari pilihan jawaban A sampai E ini ya. Kita belum meninjau yang D sama E tadi ya. Kenapa kok D sama E ini salah? Coba kita lihat ini. Melakukan penyiraman pupuk dan air menjadi seminggu 2 kali. Oke. Pupuknya di sini tetap kita gunakan pupuk amonium sulfat. N4 2SO4. Kalau misalkan dia seminggu 2 kali berarti kan semakin banyak ini ya yang kita masukkan ke dalam tanah. Bisa kita bayangkan pH dari tanah akan semakin asam. pH tanah semakin asam. Nah, kondisi yang seperti ini tidak baik bagi tanamannya, malah dia akan tambah sakit karena kebutuhannya tidak tercukupi, karena semakin banyak unsur-unsur yang toksik ya. Jadi yang D salah, oke, yang A tadi salah, yang B juga salah. Sebenarnya ini kalau misalkan intensitas airnya saja oke, bisa juga dijadikan solusi, tapi karena yang D ini ditambahkan dengan penyiraman pupuk itu yang kurang tepat. Selanjutnya yang E, memindahkan pot tanaman ke tempat yang terkena sinar matahari. Sebenarnya sinar matahari di sini bermasalah apa enggak sih? Sering kita, atau dulu pernah melakukan percobaan ya, melakukan percobaan di mana kecambah itu atau suatu tanaman kita tanam di tempat terang atau dengan matahari langsung sama di tempat gelap. Itu kan yang lebih tinggi kan yang di tempat gelap. Ini lebih tinggi. Yang di tempat gelap malah lebih tinggi. Sedangkan yang di tempat terang dia lebih pendek. Tinggi, tapi di sini lemah. Jadi dia loyo. Elongasinya saja yang terlalu over karena gelap. Di sini lebih rendah, tapi batangnya lebih kuat. Nah, jadi permasalahan kerdil di sini tidak terlalu terpengaruh dari sinar mataharinya ya. Karena ini kan yang diberikan keterangan di soal itu hanya sinar matahari tidak langsung mengenai. Tidak langsung mengenai. Tapi kalau dari kanopit kan masih ada sedikit-sedikit ya sinar matahari yang terkena di tanaman. Walaupun tidak langsung, tapi masih ada lah intensitas sinar matahari yang didapatkan oleh si tanaman. Jadi tidak terlalu bermasalah untuk sinar matahari ini. Yang paling krusial itu adalah pH, karena di sini sudah jelas sekali pernyataannya kalau pH yang digunakan adalah pH netral. Tapi pH yang maksudnya pH yang dibutuhkan tanaman itu pH netral. Tapi pH yang digunakan oleh si Arinda itu adalah pH asam. Ini sudah kesalahan yang sangat fatal ketika menanam. Jadi solusinya ya itu tadi, mengganti pupuknya menjadi pupuk kalium fosfat, pupuk garam basah. Jadi nanti akan sedikit demi sedikit menetralkan si tanah itu sehingga bisa cocok dengan pertumbuhan tanamannya. Oke, bisa diterima ya penjelasan dari saya? Oke, baiklah. Kalau misalkan sudah cukup, sepertinya ini sudah cukup lama juga. Jadi kita hentikan dulu pembahasan pada kesempatan kali ini ya. Jadi 2 soal dulu cukup. Kalian pelajari dulu bagaimana cara menganalisis, kemudian bagaimana kita saling menghubungkan konsep-konsep itu. Kalian tekankan itu dulu pada diri kalian. Supaya nggak terlalu banyak, supaya nggak sampai meletus ke kepala kita. Oke ya? Oke, siap. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya cukupkan untuk pembahasan kali ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman semua.